Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi laisa lahu sahibatan wala walada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini berkenaan dengan muamalah. Jadi di dalam Al-Quran itu isinya mulai dari akidah, kemudian ada ibadah, ada juga akhlak, kemudian ada muamalah, ada janji dan ancaman, kemudian ada kisah gitu ya. Jadi ada akidah, akhlak, ada ubudiyah, ada muamalah, ada wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman, kemudian yang kelima adalah kisah. Itu isinya Al-Quran. Ayat ini berkenaan dengan muamalah gitu ya. Muamalah itu berarti transaksi. Yang ada transaksi kira-kira apa saja? Jual beli. Apalagi? Utang piutang. Sewa, menyewa ariah namanya, gitu ya. Kemudian apalagi? Selain itu apalagi? Ada lagi pegadaian, gadai akad gadai, itu ya. Ini ada lagi patungan, macam-macam istilahnya. Nah, ini ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang biasa bermuamalah dengan diingatkan dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian bil batil, dengan cara yang batil. Batil itu artinya apa Bapak Ibu? Salah. Kalau orang Jawa bilang ada kata batal. Batal wudhu nih, batal itu artinya tidak jadi atau tidak berlangsung, ya salah gitu aja, bahasa umumnya seperti itu. Dengan cara yang salah, watudlu biha ilal hukam. Kemudian ada larangan tidak boleh membawa perkara masalah transaksi ke meja hukum. Jangan membawa masalah harta benda ke meja hijau. Kenapa demikian? Litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum la ta'lamun. Karena sebagian di antara orang itu, hukum itu atau hakim itu dalam memutus perkara berdasarkan fakta atau berdasarkan bukti yang terlihat. Andai kata bukti itu dimiliki orang yang salah, maka orang yang benar akan menjadi salah. Dalam hal ini ada asbabun nuzul. Mohon maaf, bukan asbabul wurud ya. Asbabun nuzul ayat ini. Zaman dahulu, ini riwayat Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang menghutangkan uang tetapi tidak dicatat. Ini yang menimbulkan masalah di sini. Tidak dicatat.
dicatat, sehingga ketika orang yang berhutang ini mau ditagih, dia mengingkari hutangnya. Jadi ketika orang yang ngutangi tidak datang, lah buktinya mana kalau saya hutang dengan Anda? Tidak punya bukti karena tidak dicatat. Maka dari itu, tata cara hutang piutang di dalam Islam itu harus dicatat. Maka ada katib. Katib itu tukang nyateti utang, itu namanya katib. Kalau di dunia sekarang ya perbankan apa jenenge sing tukang nyateti utang apa Pak? Customer. Nek customer itu kan hanya informasi ya. Nek teller tukang nabung karo tukang setor karo tukang jupuk kan gitu. Itu kan bagian utang iki berarti jenenge apa? Mantri. Nah, kalau di BRI namanya mantri, tahu mantri? Orang mantri suntik gitu ya. Mantri itu orang yang meneliti berkas orang yang mau mengajukan hutang, itu namanya mantri. Ya, kalau misalnya jenengan punya keluarga kerja di bank konvensional, pasti akan tahu istilah mantri. Jadi ana wong arep ngajuke utang ngono kae, nggo berkas macam-macam, sing neliti itu mantri. Sampai yang datang survei ke rumah kira-kira cocok, pantas, tidak diutangi, itu namanya mantri. Kalau dia meloloskan maka di situ harus tercatat. Gitu kan? Ini apa namanya? Anjuran di dalam agama kita. Jadi kalau utang piutang sedikit apapun, nek masalah harta catat. Karena kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu nasib kita. Maka dari itu kan ada sebuah cerita ketika Sayyidina Umar ibn Khattab didatangi oleh anaknya dengan menangis karena di sekolah dibully oleh temannya. Anak presiden kok bajune sobek-sobekan dan tambalan gitu nggih. Jangankan anaknya bapake wae klambine akeh tembe lane presiden tetapi bajunya ada 40 tambalan, itu Umar ibnul Khattab. Gitu ya. Anaknya bajunya 70 tambalan. Wis ngeri ora kuwi. Ajenengan kita wanake katoke suwek titik ae dilarang memake ojo ndak ngisin-ngisinke wong tuwane. Itu saking apa namanya konaahnya Umar ibn Khattab. Ketika dia datang ke bendahara negara karena anaknya nangis, dibully temannya karena bajunya jelek, pengen utang gaji. Dia mengatakan, kasihlah saya pinjaman, nanti kalau saya jatuh tempo akan gajian, potonglah dari gajiku. Apa kata bendaharanya? Ya Amirul Mukminin, apa engkau tahu dan bisa menjamin kalau umurmu sampai pada saat kamu menerima gaji? Oh, kuwi nek ana wong kene ditakoni arep ngajuke utang, takoni, "Pak, ngajuke utang pinten tahun? 3 tahun." Lah, umurmu nyawamu ki sampai 3 tahun apa ora? Ora sido utang. Itu Umar bin Khattab. Begitu dia diingatkan masalah umur, dia menangis, kemudian pulang dan memberikan pengertian kepada anaknya bahwasanya dia takut kalau sampai dia berhutang, nyawanya tidak sampai, akhirnya dia meninggalkan hutang untuk keluarganya. Itu yang dikhawatirkan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Padahal presiden loh Bu, Amirul Mukminin. Oh jangan ke presiden saiki wae, ketua kepala desa wani nekan bendarane ya utangi sik. Ngono ora kira-kira Pak Nas. Gitu nggih. Ini repotnya kan di situ. Maka janganlah kita apa namanya mencampur adukan antara barang yang halal dan barang yang tidak. Jadi ada laki-laki menghutangi uang kepada orang yang diutangi, ketika jatuh tempo ditagih, sing diutangi nggak mau bayar, minta bukti catatan utang. Zaman saiki akeh sing ngeten iki, wong ngeles jenenge. Ngerti ngeles, nggih, kakean alasan kan gitu. Kemudian justru karena dia ditagih, dia tidak terima, akhirnya dia membawa kasus itu ke depan hakim. Dan hakim menerima masukan dari yang melaporkan bahwasanya dia ditagih oleh si A, tetapi si A tidak punya bukti
bahwa dia meminjamkan uang ke saya, tapi saya ditagih. Akhirnya hakim memutuskan membebaskan orang itu dari tuntutan hutang. Padahal yang utang itu tahu kalau dia utang. Ya, ini yang dikhawatirkan. Maka janganlah kita kemudian meremehkan atau menganggap mudah masalah hutang hutang. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ala innama ana basyaru wa innama ya'tinil khasmu fala'alla ba'dakum ayyakunal hana bi hujjatihi min ba'din fa'aqdiya lahu faman qadaitu lahu bi haqqi muslim fa innama hiya qita'atun min nar falyahmilha aw liyadarha." Rasulullah pernah mengingatkan, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Ayat ini, hadis ini hampir sama ya dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid al-ayah. Jadi sering Rasulullah itu menyampaikan pada para sahabat, saya adalah manusia biasa. Kenapa demikian ibu-ibu bapak sekalian? Padahal Allah memuji Rasulullah di dalam Al-Quran dengan salah satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai engkau Muhammad makhluk yang mempunyai akhlak paling mulia. Tetapi ketika menyampaikan kepada para sahabat, Rasul selalu merendahkan dirinya dengan mengatakan saya adalah manusia biasa, agar para sahabat tidak melebih-lebihkan Rasulullah gitu ya. Jadi tidak mengkultuskan Rasulullah sebagai manusia yang tidak pernah bersalah. Kalau manusia biasa tentu punya salah, tentu punya kekurangan, tetapi Rasul selalu mengatakan itu, padahal sahabat tahu kalau Rasulullah tidak pernah salah. Itu hebatnya pemimpin seperti Rasulullah. Bahwasanya beliau paling sempurna tetapi tidak pernah menganggap sempurna. Hanya Rasul mengatakan pernah dalam satu hadisnya, aku diberikan kekuatan oleh Allah yang berbeda tidak seperti kalian ketika masalah puasa ini. Kenapa demikian? Rasul mengatakan, sesungguhnya banyak orang yang datang kepadaku, kata Rasul, yang mengatakan atau mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian di antara kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasan daripada lawannya. Karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka. Karena itu hendaklah seorang muslim menyanggah atau meninggalkannya. Maksud hadis ini begini, nek ono uwong duwe hak. Ada orang punya hak masalah harta, tetapi didolimi oleh orang lain. Dan orang yang mendolimi lebih pandai bicaranya daripada orang yang punya hak. Contohnya adalah paling gampang batas tanah. Itu yang paling krusial yang terjadi di masyarakat kita. Batas tanah ibu-ibu sekalian. Padahal kita tahu kan batas tanah seperti apa repotnya besok di alam barzah. Batas tanah. Ini pengalaman saya. Saya itu punya tanah itu yang sudah menjorok dari bakat bahasa orang Jawa. Batas itu loh yang kemarin diberikan oleh BTN. Jadi batasnya lurus, tapi yang tengah meteng. Jadi batasannya pojokannya lurus, tengahnya melendung. Dan itu sering ditanami pohon yang keras agar bahasa orang Jawa gumping gitu ya. Batas tanah yang berupa ini pagar itu tambah lama tambah ke dalam. Ya wis tak niati sedekah daripada sesuk ning akhirat ndadekke sing penting bakatku ora dipindah, gitu saja pikiranku. Sok nek wonge mati lah ya tak luruske meneh.
Nunggu orangnya sudah meninggal dunia. Wong wis tuwa, Bu, nek diseneni kira pantes, nek kaget malah mati malah aku sing dosa. Tak biarkan saja, mung tak sawang, mung tak takoni, Mbah, kok mlekendung tengah nggih, Mbah? Nggih, Pak, niku kedesek oyote wit-witane kula. Ana wis ngono kan berarti ngakoni kan ngoten. Ya biarkan saja ndak apa-apalah. Nek jenengan aja anut aku. Tak kira jenengan rapati trimo. Itu ya, ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Jadi yang saya sampaikan tadi, hakim itu terkadang memutus perkara tidak berdasarkan hak, tetapi berdasarkan fakta. Gitu ya. Jadi kadang kita itu kalahnya di fakta. Berapa banyak masjid di Muhammadiyah hilang? Berapa banyak bangunan sekolah Muhammadiyah hilang? Dulu ada SMP Muhammadiyah Kliris, sekarang menjadi SD Negeri Kliris. Kenapa? Karena tidak dicatat ke harta benda. Hanya tugasnya Pak Nasrullah nih gimana? Untuk mencatat ya. Bojo, coba apa meneh? Bojo akhirnya karu-karuan. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kalau jenengan mengadakan akad hutang diutang. Nek jenengan ora diutang, alhamdulillah. Sering saya sampaikan, hutang itu sampai ila yaumil mahsyar. Bukan hanya ila yaumil qiyamah, tapi sampai yaumil mahsyar. Ketika besok kita menerima buku catatan amal dan di situ ada jelas tulisan hutang, maka kita wajib membayar. Maka di Jawa, baik di lingkungan masyarakat apapun, kalau ada orang meninggal dunia, ada perwakilan keluarga gitu Pak ya, pasti menyampaikan kepada muazziyin dan muazziyat untuk mengingatkan jikalau mayit atau jenazah itu punya hutang piutang, kalau sedikit biasanya minta diikhlaskan, kalau banyak diminta untuk menghubungi keluarga. Itu hutang masalah harta. Yang kedua, hutang masalah yang bukan harta. Contohnya, mengkisos orang, jiwit wong. Ini yang paling kayak dosanya guru termasuk aku. Makanya saya ketika selesai ngajar anak-anak, selesainya perjumpaan belajaran kita, tolong kalau saya punya salah dimaafkan ya. Ya Pak, orang muni kabeh tetap dimaafkan ya. Iya Pak, berarti ikhlas. Aku golek selamete guru. Aku tuh pinter, masuk guru ki kalah kalau murid. Karena kita tahu konsentrasinya. Kadang guru seperti saya misalnya, kadang ngono bocah lagi greget ra karu-karuan. Dipuntir titik ngono kae lho laporan karo wong tuane. Itu anak sekarang. Jenengan misal dicablek koncone, bales nyablek, hati-hati. Cablekanmu rasane padha porak nalikane dicablek kancamu. Itu yang bahaya. Itu pun besok di akhirat itu dimintai pertanggungjawabannya. Jenengan masih ingat cerita Rasulullah ketika perang Badar. Jadi ketika terjadi perang Badar, perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada salah satu sahabat namanya Aswad. Aswad itu artinya apa kira-kira Pak? Ireng, kata-kata sauda gitu ya. Mungkin wongi jetenteng kaya aku misalnya gitu ya. Sing putih menguntuni tok misalnya. Ada sahabat nama Sawat gitu ya, atau Aswad. Si Sawat ini belum ada instruksi maju perang. Saking semangat kemajuan, Rasulullah menggunakan tongkatnya nyondol wetenge Sawat. Ayo kena cara bahasa Indonesia, ora usah kesusu maju sih, tapi sambil didorong pakai tongkat atau pakai tekennya Rasul. Itu ketika Rasulullah mau wafat, menjelang Rasulullah wafat, di akhir hayat beliau minta ditandu dan dibawa keluar kamar. Ingat ya, kisah menjelang wafatnya Rasulullah. Gitu ya. Kalau pengen membaca, ada di kitab apa? Syamlatul Muhammadiyin. Jadi kitab itu riwayat Imam At-Tirmidzi.
atau Syamlatu atau Syamilatul Muhammadiyin. Itu kitab yang menjelaskan tentang bodinya Rasulullah, fisiknya Rasulullah, sampai kecil-kecilnya Rasulullah, sampai dengan istrinya pun dijelaskan dan diketengahkan oleh Imam At-Tirmidzi. Itu pengarangnya Imam Tirmidzi. Itu untuk kalau pengen kita tahu karakternya Rasulullah. Kita itu pengikutnya Rasulullah, tapi kita kondisi sifatnya Rasulullah kayak apa, wajahnya Rasul seperti apa gambarannya, rambutnya seperti apa, kulitnya bagaimana, delongok tok yo perlu dipertanyakan kecintaannya kepada Rasulullah, kan begitu ya. Ini jadi kitab Syamlatul Muhammadiyin gitu ya, kitabnya lumayan besar. Jadi ketika Rasul menjelang wafat itu minta sahabat untuk ditandu keluar. Rasul mengumpulkan semua sahabat. Beliau berpidato, adakah di antara kalian yang pernah saya dolimi? Semua sahabat tidak ada yang bersuara. Semuanya tertunduk karena tahu Rasulullah saat itu al-huma, demam tinggi, panasnya bukan main. Para sahabat itu menundukkan kepala itu tidak karena apa-apa, karena melihat Rasulullah itu sedihnya bukan main. Semua menundukkan kepala, tidak ada yang menyahut, tidak ada yang menjawab, ada dan tidak. Begitu sahabat sudah lega karena tidak ada yang jawab, tiba-tiba datang si sahabat, saya ya Rasul. Kata sahabat demikian. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada si sahabat, pernah aku lakukan kepadamu ketika kamu merasa terdolimi oleh aku? Tidak boleh. Kemudian si sahabat ini menceritakan kepada Rasul, ya Rasul, ingatkah engkau ketika engkau memimpin perang Badar, engkau pernah dudul-udulku nganggo tongkatmu. Bahasa Indonesia napa dudul-udul nganggo tongkatmu. Napa niku? Ini. Akhirnya apa Rasulullah memperkenalkan, oke silahkan engkau balas dan kisoslah aku dengan engkau dudul udulku, misalnya gitu. Kata sahabat, bukan begitu caranya ya Rasul. Saat itu engkau dudul gitu. Bahasanya apa tuh dudul gitu? Ada yang betul bahasa Indonesia enggak? Anunya aja pada orang Jawa gitu ya. Nyundul ya bahasa Jawa. Apa kuwi? Wis pokoke bahasane ngoten niku. Saat itu saya sedang tidak berpakaian ya Rasul. Masa engkau berpakaian? Ya tidak ya harus, kalau kisos ya sama. Engkau dudul tidak pakai baju. Sekarang saya mau dudul engkau juga tidak pakai baju. Sahabat pada protes, ya Rasul, biarlah saya yang menggantikan engkau untuk dikisos oleh sahabat. Kata Rasul, jangan engkau. Ini adalah antara aku dan dia. Banyak sahabat, bukankah engkau melihat Rasulullah sedang sakit parah? Bukan Rasulullah ini fisiknya sedang lemah-lemahnya. Kenapa engkau tega-tega akan mengkisas Rasulullah? Kata, ya enggak. Rasul kan bilang, siapapun yang mendolimi harus dibalas dengan kisos. Dan itu sampai di akhirat, malah diteramai kalau sahabat, malah tambah bingung sahabat. Diam semuanya. Akhirnya Rasulullah mempersilahkan. Apa kata sahabat? Ya Rasul, saya saat itu kan berdiri, tidak tidur. Ketika engkau dudul, tambah jengkel para sahabat. Iki karepe piye? Ngerti Rasulullah itu ditandu dalam kondisi lemas, malah minta sama posisinya ketika dia didudul perutnya. Akhirnya Rasulullah berdiri sambil membuka baju bagian depannya. Kata saja Rasul, saat itu saya tidak pakai baju. Ya lepas bajumu. Itu kata sahabat. Sehingga sahabat semuanya gerweketen dengan jeng-jengne sahabat. Sahabat tenan nggih. Sahabatnya cerongkin apa Pak? Dilempar kan sahabat itu cara basa Jawa kan gitu. Begitu Rasulullah melepas bajunya, para sahabat menangis. Tidak tega melihat Rasulullah akan
didudul udele karo si sawat, kan seperti itu. Begitu Rasulullah melepas bajunya, si sawat melepas bajunya, kemudian tanpa ada apa-apa, tidak menggunakan tongkat, tetapi si sawat langsung memeluk tubuh Rasulullah dan menciumi pusar Rasulullah. Rasul tersenyum, Rasul tahu apa yang dilakukan dan diingat oleh sawat. Kemudian Rasul bertanya, kenapa engkau melakukan ini? Si sawat mengatakan, ya Rasul, bukankah orang yang pernah bersentuhan dengan kulitmu tidak akan terbakar oleh panasnya api neraka? Itu kenapa si sawat ingin Rasulullah melepas bajunya dengan alasan arep didudul udele. Maka ada sebuah doa begini, man sofahani au sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Man sofahani, barang siapa yang bersalaman dengan aku, au sofaha man sofahani, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah ini, kemudian itu tadi sofaha, ada 3. Masya Allah, ini ijazah dari guru saya, dan ijazah ini dari Mbah Maimun Zubair. Hanya boleh disampaikan ketika Mbah Mun sudah wafat. Yang kedua, man sabakani au sabaka man sabakani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Yang pertama, man sofahani au sofahaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Berarti beruntun sapa sing pernah salaman karo wong sing pernah salaman karo Kanjeng Nabi berturut-turut terus sampai hari kiamat, maka masuk surga. Man sabakani, orang yang pernah bertemu muka, au sabakaman sabakani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Itu beruntun terus. Kemudian yang satu saya lupa. Doa ini tak tulis sebenarnya Pak Bu. Man sofahani, ya Allah, ngeten iki Pak Bu, ngelmu nek ra tau di ngamalke. Kurang satu lagi, tinggal satu lagi. Man sabakani itu yang terakhir, yang tengah saya yang lupa. Tolong besok diingatkan nggih Pak Rasih. Musofahah kan salaman, sabak bertemu. Ada satu lagi. Oh, tekan rumah tak apal Pak. Lali. Ya. Salaman bersentuhan. Iya. Masya Allah, ya Allah. Ya inilah manusia gitu ke. Al insan makhlul katok wal kemejan. Iya, dieling-eling kaya ngopo nek jenenge pas diseliwerke kalau setan mesti tetap lali gitu ya. Semoga nanti ada ingat gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita tentang masalah harta, dan jangan coba-coba orang kalau tahu bukan haknya kok dia minta, berarti sama saja memasukkan bongkahan api ke dalam perutnya. Contohnya ingatan, ada orang dapat bantuan BLT. Nah, Pak Nasrullah. Ono uang untuk bantuan BLT 600.000 setahun. Bener gak? Setahun apa berapa bulan? 2 bulan. Wah, cepet sugih ternyata nek ngono tonggo-tonggoku. Ada orang dapat BLT segitu banyaknya, Bu. Neng ternyata ada orang kaya yang mendapatkan BLT itu, kira-kira menurut jenengan dibalekke apa diembat? Masuk kantong apa keluar kantong? Masuk kantong. Dia punya hak enggak di situ? Enggak punya hak. Lah sing salah terus apa? Kok kenapa dia dapat?
Kuwi nek diurut-urut sing salah sampai kepala desane. Termasuk bekele dan perangkate. Iya, betul. Karena dia mendengar. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, kena jenengan. Gitu ya. Ini apa nih? Lah kuwi. Barang siapa yang mendengar kemungkaran maka dia harus merubah dengan kekuasaannya. Nek ora iso fabilisan. Bah itulah ad'aful iman berarti ya. Fabikol bi ad'aful iman, kan begitu. Jadi kalau melihat sesuatu yang bukan haknya, kembalikan. Memang Bapak Ibu, barang batil itu rasanya mungkin enak. Setan ki pinter Allah mung semono wae kok ora usah dibalekke, ora apa-apa, ora ono sing ngerti. Ngomongi setan ngono kuwi. Aja namake aku lho ya. Godaan setan itu begitu. Sama saja dengan ketika Adam digoda oleh iblis, kan begitu. Iblis kan mengatakan, aku hanya menyarankan loh ya, karena khuldi itu kekal. Kalau kamu kekal di surga, kamu akan masuk derajat malaikat. Itu kenapa kamu tidak boleh makan khuldi. Karena Allah tidak ingin kamu kekal di surga. Kalau kamu kekal, ya makan. Tapi aku mau ngomong dulu ya, terserah sampean. Kan begitu. Yaitu godaan-godaan yang seperti itu, yang kelihatannya manis, tetapi berbuah pahit. Kan demikian. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk adzan kari sidik ya. Nah, eling sing siji. Man ro'ani au ro'a man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Eling wis. Ro'a artinya apa? Melihat. Barang siapa yang melihat aku atau melihat orang yang pernah melihat aku, berarti mutawatir kan? Sambung menyambung ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat, artinya sampai akhirnya umur Islam. Dan begitu, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Jadi yang pertama man sofahani, yang kedua man ro'ani, yang ketiga man sabakani. Pun monggo ditulis. Itu nanti diijazahkan pada orang yang mungkin perlu untuk diberi tahu. Itu kenapa musofahah. Musofahah berarti sing entuk mung wong lanang, soalnya sing salaman karo Kanjeng Nabi mung wong lanang, wong wedok ora usah melu-melu. Bukan begitu. Iya, bukan begitu. Artinya apa ya, salamannya ya mungkin ikutnya bukan salamannya tetapi ro'anya, melihatnya, kan seperti itu. Nah ini, atau bertemunya bisa. Baik Ibu Bapak sekalian saya hormati, ayat 188 memberikan pengertian kepada kita, nek ada akad transaksi apapun ditulis. Ketika jatuh tempo tidak boleh mengingkari. Itu benang merah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 188, agar kita tidak membawa perkara masalah harta sampai ke depan hakim. Sudah, itu saja. Berarti nek ana wong rebutan warisan sampai wong tuane digugat, kan di Bandung ya itu ya terjadi ya. Ibunya digugat karena menempati rumah peninggalan bapaknya, piye jajal. Anak menggugat istri dari bapaknya gara-gara apa? Rumah yang akan dibagi masih ditempati ibunya. Zaman akhir, Bu. Pak, wes lali nek masalah bondo, wes lali pas seduluran. Sudah lupa muhrimnya, sudah lupa siapa yang mengakhirkannya. Bahkan ada yang sampai memenjarakan orang tuanya. Di Bandung kan sering terjadi itu. Nah, jenengan mirsani TV gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 189.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhukuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hilal ini artinya apa? Hilal. Ayo, biasa mau melihat hilal artinya adalah bulan sabit, itu hilal. Bulan sabit tanggal berapa? Tanggal 1. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Hadis ini, ayat ini berkenaan dengan pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, yaitu sahabat Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi' dari Abul Aliyah bahwasanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal? Pertanyaan tentang dada ono bulan barang kinapa sih? Bahasanya seperti itu. Kemudian dijawab bahwasanya qul hiya mawaqitul linnas. Bahwasanya hilal adalah, tidak boleh ada suaranya. Hilal itu untuk memberikan informasi tentang satu mawaqit, yaitu waktu. Waktu tentang apa? Yang pertama adalah waktu puasa dan waktu berbuka puasa. Waktu mulai puasa dan waktu berbuka puasa. Yang kedua adalah waktu iddah seorang perempuan atau istri. Yang ketiga, waktu menunaikan ibadah haji. Itu fungsinya hilal. Tapi di Indonesia itu hilal itu hanya diteliti ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Ning nek bulan Muharram, aku kok ora weruh ana wingi ana acara melihat bulan tanggal 1 Muharram. Apa sibuk doa awal tahun apa ya? Terus akhirnya tidak ada doa awal tahun dan akhir tahun. Itu adalah kaul ulama yang perlu diperhatikan itu. Doa awal tahun adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Doa akhir tahun adalah Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baguskanlah akibat atau pungkasan gitu ya. Ahsin akibatana fil umuri, di segala urusan saya, di penghujung segala urusan saya. Itu doa akhir tahunnya itu. Jadi sebenarnya kita dalam sholat sudah sering doa awal tahun dan akhir tahun. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kalau Allah doa Allahumma yadal manni walayamunnu, itu adalah doa para ulama. Yang mengatakan itu adalah orang-orang alim. Kalau orang-orang alim ya silahkan, kalau mau diikuti ya silahkan, selama doanya baik. Itu kemudian ini yang jadi ini. Ada kalau ulama mengatakan begini, ini yang kemarin saya menemukan. Ini juga ada hubungannya dengan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang mengatakan begini, kalau ada orang malam 10 Muharram tidak bisa membaca kalimat
hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, maka dia tidak akan berumur panjang atau dia akan mati pada tahun itu. Itu yang kemarin saya dengarkan, ya aku sing ceramah kancaku dhewe sih. Nek arep tak bantah ya ora kepenak wong kanca sak masjid kan seperti itu. Yang mung tak rungokke tok. Tunggal guru ra entuk ganggu, tunggal murid ra entuk jiwit gitu ya. Coba kalau kita pikir-pikir berarti kan sama saja dengan mendahului takdir kan demikian. Kalaupun toh orang itu umurnya panjang dan pendek itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak apapun boleh. Karena itulah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan ke atas tungku bara api. Itu kalimat yang atau doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallah tamat cuman bukan hasbunallah, tapi hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah yang digunakan orang-orang yang pengen tahan panasnya api, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, terus geni dicekel set, terus dipateni. Nah, monggo ibu-ibu jenengan nak jeng praktek bijang nak masakan kompor boten usah dicekleke, jenengan maos mawon hasbunallah wa ni'mal wakil, terus ditemek bagian genine diurut set, insyaallah melepuh. Lah kelas awake dhewe maca hasbunallah wa ni'mal tanpa didin. Itu kan doanya Nabi Ibrahim, yang membaca Nabi Ibrahim, dan Allah berfirman ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yo memang sudah Allah berfirman begitu. Tetapi mohon maaf nek jenengan ngerti ngelmune geni bisa. Api itu yang panas bagian pangkal apa ujung? Nah itu mas, pendidikannya dulu masuk itu dah. Api itu yang panas bagian ujung apa bagian pangkalnya? Ujungnya. Maka sumbu biru yang mepet dengan gas itu sebenarnya tidak dingin. Wale tidak panas gitu ya. Itu kenapa nek ono wong delalah tangki motore kobong gitu ya, maka tutup saja dengan telapak tangan. Jangan dikasih ruang. Nah udah nek iki wani ora wani nekat wedi motore kobong kok. Iya. Pasti akan berhenti. Kenapa? Karena gas itu tidak akan keluar. Dia ada oksigen yang masuk, maka gasnya akan mati. Tapi nek tabung gas musim bocor, ojo sekali-kali mbledos malah wassalam. Yaitu ya ini, kalau sepeda motor begitu ya. Kok embuni kenongo Pak? Nggih, melati napa kenongo Bu? Ada yang mencium? Baunya? Enggak, ya wes, rasa dibahas, enggak wedi kabeh. Ibu-ibu yang saya hormati dan bapak saya hormati, jadi fungsinya tanggal itu ada berapa? Satu, untuk mengetahui sumu liru'yatikum waftiru liru'yatikum, untuk mengetahui kapan mulai dan berhentinya Ramadan. Maka itulah pentingnya hilal, pentingnya penanggalan. Yang kedua, untuk mengetahui masa iddahnya seorang perempuan. Kalau ada perempuan menikah belum dicampuri suaminya, maka dia tidak punya masa iddah. Oke? Jadi kalau ada seorang perempuan dinikah tapi belum pernah dijima, belum pernah dikumpuli suaminya, ketika dicerai maka tidak ada iddahnya. Kalau sudah pernah dikumpuli suaminya kemudian dicerai, iddahnya berapa? 3 kali sucian. 3 kali sucian kok jenengan mencuci pertama peres, mencuci meneh jemur peres, ora sucian klambi ki ora. Gitu ya ini. 3 kali sucian bagi seorang wanita yang masih aktif gitu ya, menstruasi. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya berapa?
Ayo, berapa sucian? Hah? 3 bulan 10 hari alias 100 dino. Setelah 100 hari meninggalnya suaminya boleh menikah lagi. Itu itu kalau suaminya meninggal dunia. Kalau yang monopos nggak usah ngenteni iddah. Monopos lo ya, itu nak iddah, tetapi di hukum kita tidak, tetap pakainya hitungan 4 bulan. Nek monopos malah luwih suwe. Wis tuwa udah neng keceng-ceng saya. Biasanya yang monopos berapa tahun, Pak? 50 naik ya. Ibu-ibu masih aktif semua nih, masih menstruasi semua berarti ya, berarti masih muda semuanya kan nonton. Gitu niki. Ya gitu kan, itu kalau monopos kan begitu ini. Yang paling enak adalah seorang wanita yang hamil sudah 9 bulan kemudian suaminya meninggal dunia atau dicerai. Mau ngenteni lahir bayi tok. Kok dilelah malam dicerai, wesok ge babaran entuk kawin nek bar masa. Nek pase wis bar. Berarti ngenteni 40 dino. Kan ora dadak ngenteni 3 kali sucian itu padha karo 3 bulan. Ya kan? Apanya? Yo penake sing meteng ya ngono kuwi. Gitu ya. Jadi kalau hamil nunggu sampai melahirkan. Repote kuwi kalau ditinggal mati suaminya baru hamil 2 bulan. Tunggulah sampai melahirkan. Kan begitu. Itu aturan hukum. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab gitu nggih. Ini seingat saya seperti itu. Jadi ini adalah untuk mengetahui masa-masa itu. Dan yang ketiga untuk mengetahui masa musim haji. Haji itu ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan alasan apa? Hilal bulan tanggal 9 sudah ditentukan. Karena orang haji itu mulai dari tanggal berapa, Ibu Bapak? Mulai dari tanggal 8 tarwiyah gitu ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wong haji ki mung 6 dina tok. Itu kalau mengambilnya nafarnya nafar sani. Nafar sani itu 3 hari tasyrik melempar jumrah terus. Tapi kalau ngambilnya nafal ula hanya sampai tanggal 12 mereka sudah kembali ke Mekah. Karena ngelempar jumrohnya double gitu ya. Kalau kita ngambil nafar sani, ngelempar jumrohnya kan hanya 21. Jumroh ula, akobah, sama jumrah usto. Jumroh usto kan ada 3 tempat itu. Walaupun tugunya sama Bu ya. Uniknya wong Indonesia kan dulu tak ceritakan itu. Wong Indonesia iki uniknya nek bar balang jumroh wakune digoleki meneh. Go Bali dideleh ning warung men warunge laris padahal kuwi bar gumbalang setan berarti sing blonjo mung koncone kan begitu itu orang zaman dulu begitu Bu, tapi sekarang insya Allah sudah tidak ada lah. Kenapa? Karena batu bekas untuk balang jumroh itu langsung hilang turun ke bawah. Ya uniknya orang balang jumroh itu belum tentu kena jamarotnya. Belum tentu kena tiangnya Bu. Padahal balangi sak kayne. Bismillahi ala millati Rasulillah haula wala quwata illa billah. Wes. Kuwi nek padha semangkat kaji padha setan kan setan ngomong padha bolone ra entuk anteman teman. Itu kenapa kadang orang melempar tidak kena tugu tapi kena orang yang di sana. Repot. Ya kan itu meleset setan kan Indo waduh koncone kan itu apanya sunnahnya itu dari sebelah kanan tapi rata-rata sebelah kanan mesti dihalang-halangi sama askar. Tapi dulu Pak Ihsan Intizam itu pinter konjelingker saya muteri jamarot saya kayak muter meneh jadi kena sebelah kanan kena sunnahnya. Itu ini cerita tentang masalah haji kan seperti itu. Jadi bilangannya untuk itu. Dasarnya apa? Ja'alallahul ahillah mawaqitul linnas fasumu liru'yati waftiru liru'yati fa in humma 'alaikum fa'uddu salasina yauman.
Ini hadis sahih gitu ya. Jadi kalau orang itu bisa melihat hilal, patokannya jelas gitu ya. Karena puasa yang haram itu puasa yang barengi tanggal 1 ya, tanggal 30 atau 29 Sya'ban. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah puasa tanggal 1 Ramadan. Kenapa puasa sunnah tidak boleh di tanggal itu? Dikatakan tahrim, waktu tahrim. Karena itu waktu yang dipertentangkan. Bisa jadi itu adalah ru'yahnya muncul. Nah, mengenai masa ru'yah Ibu Bapak sekalian, kalau di Indonesia itu sekarang ru'yah itu 3 derajat. Naik. Sementara dulu hanya 2 derajat. Maka siap-siaplah akan banyak Idul Fitri dan Idul Adha yang berbeda. Ketika tidak pas hitungannya. Jadi kalau misalnya pakai rumus yang sama, rumusnya beda, hasilnya sama, oke, tidak masalah. Tetapi rata-rata antara pemerintah Muhammadiyah, Persis, PSI, LDII itu biasanya banyak selainnya. Karena rumus yang dipakainya beda. Falakiyahnya sama ilmunya falakiyahnya. Tetapi karena jalannya yang beda kan gitu. Nah, kalau di teman-teman Nahdiyin itu kalau sudah ada hisab, mereka tetap melihat hilal. Hadisnya ini berbunyi, kalau misalnya hilal itu tidak terlihat, sempurna puasa sampai 30 hari. Atau hilal tertutup, mendung, kita diminta menyempurnakan puasa sampai 30 hari, walaupun mungkin itu sudah tanggal 1. Tidak masalah. Kenapa? Karena hilal tidak bisa dilihat. Tetapi kalau pakainya hisab dan yakin ada wujudul hilal, dan jenengan tergantung yang mana. Kenapa? Karena puasa dan Idul Fitri itu keyakinan masing-masing. Itu keyakinan masing-masing. Ada satu anekdot begini. Seandainya ada orang di sawah, di sore hari itu dia melihat hilal, karena dia tidak termasuk tim yang ditunjuk pemerintah untuk melihat hilal, tapi dia melihat hilal, maka kan penglihatannya tidak diakui. Itu repotnya di Indonesia seperti itu. Walaupun dia melihat hilal, karena dia tidak termasuk tim, tidak diakui, Bu. Tapi bagi dia yang melihat hilal wajib puasa atau wajib Idul Fitri lebih dahulu. Karena dia betul-betul melihat hilal. Kalau itu diyakini adalah hilal, kan dia yakin itu hilal. Maka dulu kiai saya pernah ketika santri-santrinya itu belum Idul Fitri, beliau sudah berbuka, sudah Idul Fitri lebih dahulu. Kenapa? Karena beliau meyakini, oh ini sudah hilal, sudah terlihat. Beliau sudah melihat hilal. Cuman tidak sama dengan pemerintah. Itu mengenai hilal, ini. Maka dari itu ya paling aman ya kita ikut aturan yang baku. Terserah jenengan mau yang baku yang mana. Itu hadis pertama. Kemudian yang kedua, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa ta'tul buyuta min abwabiha. Ada kebiasaan buruk. Ini tadi hilal menjelaskan tentang 3 perkara, puasa, Idul Fitri, yang kedua iddah perempuan, yang ketiga haji. Kenapa akhir ayatnya ini dikatakan janganlah kamu masuk rumah lewat pintu belakang? Kebiasaan orang jahiliyah, kalau mereka habis memakai baju ihram, itu masuk rumahnya justru tidak lewat pintu depan, masuk rumahnya justru lewat pintu belakang. Jadi orang masuk rumah lewat pintu belakang ketika dia pulang dari bepergian itu tidak elok, itu tidak baik. Ning saiki kathah mboten. Daleme jenengan nonton pintu mburine mboten? Wah, lah omahku tok ra berarti sing ngono iki. Ya perumahan mburine mewang liya. Dan gitu. Di tempat saya itu masih ada pintu belakang. Soalnya nopo njupuk kayu nek masak. Jadi ini masak jupuk kayu muter lewat pintu ngarep tetap belakang. Tetapi insya Allah saya belum pernah melihat istri saya atau saya sendiri masuk rumah ketika pulang dari bepergian lewat pintu belakang. Soalnya mesti dikunci kan jero. Jadi gak iso lewat buri.
Gitu ya, ini. Jadi tidak elok dan itu biasa dilakukan oleh orang Arab sehingga ayat ini turun gitu loh. Ya ini waktul buyuta min abwabia, datangi rumahmu lewat pintunya, artinya pintu bagian depan. Memasuki rumah dari pintu bagian belakang itu tidak ada nilai kebaikannya. Bapak Ibu, perlu jenengan ketahui, orang habis bepergian itu pasti diikuti oleh setan, pasti itu. Maka dari itu ketika jenengan pulang dari sini, orang digoleki setane sing ndi rasa. Maka ketika jenengan masuk rumah, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ada orang, maka yang jawab adalah orang. Jikalau tidak ada orang, yang jawab adalah malaikat. Kan begitu. Maka ketika jenengan masuk rumah salam, setannya ngomong, orang sana mati aku. Gitu ya. Setannya ngomong, tidak ada tempat menginap dan tidak ada tempat makan malam untukku. Ketika orang lupa mengucapkan salam masuk rumah, setan ngomong lagi, adalah tempat menginap untuk kita dan adalah tempat untuk makan malam untuk kita. Ketika orang itu kemudian istirahat, ngambil makan, dia berdoa, setan kembali ngomong, ada tempat menginap tetapi tidak ada makan malamnya. Ketika dia makan sambil tidak berdoa, maka setan mengatakan kita makan dan tidur gratis. Dapat tempat menginap dan dapat makan gratis. Setan kembali muntah ketika ada orang makan, lupa baca doa, tapi di tengah-tengah dia mengatakan Bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Semua makanan yang sudah dinikmati setan semua dimuntahkan. Dia mengatakan nek cara wong asem tenan. Cara bahasane wong kene, dia meluapkan emosinya, wis ditelan, disuruh mengeluarkan. Itu ada di kitab Al-Jami' fi Fiqhin Nisa karangan Syekh Kamil Muhammad Waidah atau fikih wanita bab makanan. Nah, ini Ibu sekalian. Jadi itu adab ketika kita masuk ke dalam rumah, ucapkan salam, kemudian masuk dari pintu bagian. Ini adik-adik kalau di pondok lewatnya pintu depan apa samping? Ayo sing di pintu samping. Jadi koncone kon buka kelewat samping, dia gak mlebu lewat ngarep. Yo baleni sing buka kok samping metu meneh lewat bagian ngarep kan gitu ya. Men podo-podo entuk nilai kebaikannya gitu ya. Makanya sebelum bepergian kuncilah pintu bagian depan dari luar. Itu nggih Bu nggih. Nek jenengan yakin tidak ada yang membahayakan, tidak usah dikunci. Jikalau ada yang di rumah, ya alhamdulillah. Jikalau tidak ada, jenengan yakin tidak ada orang yang berniat pintu depan ditutup, pintu rumahnya. Kemudian kalau rumahnya ada pagarnya, ya pagarnya yang diamankan sehingga orang tidak mudah melirik, aman apa ora. Bahayanya kan di situ. Nek pengen aman meneh, titip ke tetangga kanan kiri. Karena sunnahnya orang bepergian itu berwasiat kepada tetangganya. Jadi orang bepergian itu tidak harus menunggu pergi umroh, pergi haji, kayak ngundang tonggone, nitip ke omahe, tidak. Rasul mengatakan setiap kalian akan bepergian, titipkan rumahmu kepada tetangga atau orang yang ada di kanan kirimu. Jadi bendino jenengan arep pasar bojo gawe bancaan ngundang tonggo, pidato, bapak-bapak, ibu-ibu kula nitip griya kula nggih, ajeng kula tilar ten pasar bojo, ajeng blonjo. Selami kula tindak ten pasar bojo, nyuwun tulung jenengan awas ke omahe kula. Ini yang luar Jawa paham enggak dengan kalimatnya? Enggak. Anasibmu. Ya, harus bisa bahasa Jawa. Ya nanti yang
apa namanya gramatikal bahasa Jawanya bagus, diajari yang orang bukan Jawa ya, ajari nggih boten. Aja aku koyo biyen kancaku masuk IAIN orang Jakarta diajari pertama kalimat keluar wedhus. Wedhus itu ganteng. Anggere koncone, "Weh, wedhus gitu ya." Wah, payah ra karu-karuan iki. Ya, jangan diajari yang tidak benar gitu. Ajarilah yang baik gitu ya. Ini. Ada ndak apa namanya mau belajar ndak yang di luar Jawa? Nggih, mboten derek langkung susuk selawe. Ya, amit sewu gitu ya. Ya, ini belajar ya. Orang Jawa itu banyak trap su si lo gitu ya. Ini yang di luar Jawa berapa orang? Ngaco mbak yang di luar Jawa? 1, 2, 3. Yang dari Lombok mana? Oh sudah pulang. Oh ini 3 ini berarti dari Bengkulu, Jakarta, Medan. Oh orang Jakarta, lu gue gitu ya. Iya, ya enggak apa-apa, belajar apa namanya, nanti kan lama-lama yuk doa wae untuk bojo wong Jawa kan gitu ya. Iso bojo Jawa. Ya gitu. Ya, Ibu Bapak sekalian, inilah pembahasan kita malam hari ini. Yang pertama yang sangat urgent tadi tolong kalau pinjam uang dicatat. Walaupun jenengan tidak ada akad pinjam. Contohnya ini. Pas belanja duitnya kurang, sini duit musik ya, mungkin nek kirimanku teko, nanti kalau kiriman saya datang, nanti tak bayar. Suruh nulis, ditulis. Orang saya tanda tangan sebenarnya tulisan ini, gitu ge. Ini untuk menjaga. Ojo mung jangan cuman percaya-percayanan. Orang percaya dengan jenengan itu kalau dia pas lagi baik hati. Kalau pas lagi tidak baik hati atau sedang tidak baik-baik saja, bisa jadi dia ingkar. Gitu ya. Siapapun, walaupun cuma dengan saudara, ditulis Bapak Ibu. Penting. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi fungsinya kalender, yaitu untuk waktu Ramadan, Idul Fitri, kemudian Iddah dan Idul Adha. Demikian yang saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah, dan apabila banyak salahnya kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Termasuk mohon maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan gitu ya. Yang dari luar Jawa mohon dimaafkan ya. Iya, nanti belajar kursus dengan kanan kirinya gitu ya, dirafal istilah-istilah Jawa gitu ya. Demikian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.